tahapan verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan. Apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita bawa saat verifikasi berkas asli. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Altuonsina. Di video kali ini, bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran online sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkим yang sudah mendapatkan kartu pendaftaran, di sini tahap selanjutnya teman-teman menunggu pengumuman tanggal 6 Juli ini. Dinyatakan lulus administrasi ini, teman-teman akan melakukan verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan. Di sini sedikit aku jelaskan tentang tahapan verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan. Apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita bawa saat verifikasi berkas asli. Di sini akan kujelaskan agar teman-teman lebih mempersiapkan dari awal ini. Sebelum lanjut ke video, bantu aku tuh tekan tombol subscribe di bawah ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Sebelumnya aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkим, semoga kalian lulus menjadi calon taruna Poltekkip dan Poltekkим. Di sini akan kujelaskan tahapan-tahapan verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan dan mendapatkan kartu ujian untuk tes SKD atau tes selanjutnya seperti itu. Apa-apa saja tahapannya, apa-apa saja yang harus kita siapkan untuk verifikasi berkas asli ini, di sini akan kujelaskan semuanya. Pertama, kita harus menunggu pengumuman tanggal 6 Juli 2020. Di sanalah teman-teman diumumkan siapa saja yang lolos administrasi online ini atau verifikasi berkas online ini. Nanti diumumkan siapa-siapa saja yang lolos dan apa-apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita bawa, dan di mana lokasi tesnya. Di sini akan kujelaskan sedikit tentang tahapan-tahapan dan apa saja yang harus kita siapkan. Tapi kita tunggu juga di tanggal 6 untuk pengumuman verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan ini. Pada pengumuman tanggal 6 besok ya, nanti diumumkan siapa saja yang lolos dan apa saja yang harus dibawa dan hari apa kalian tes dan di mana tesnya. Di sana sudah akan diumumkan semuanya. Jadi di sini teman-teman misalnya mendapatkan hari Senin atau tanggal sekian, teman-teman hanya perlu datang di hari itu saja dan bisa setelah tes bisa pergi pulang lagi seperti itu, tidak harus menetap di dekat lokasi tes seperti itu. Jadi untuk verifikasi berkas asli ini, tahapan pertama adalah kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Di sini teman-teman akan diukur tinggi badan teman-teman apakah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sekolah kedinasan, dan apakah berat badan teman-teman ideal yang sesuai dengan persyaratan sekolah kedinasan. Kalau teman-teman sudah melewati pengukuran tinggi badan dan lulus pengukuran tinggi badan, teman-teman akan lanjut melakukan verifikasi berkas asli. Di sini berkas-berkas teman-teman dilihat dan dicocokkan dengan persyaratan sekolah kedinasan itu seperti itu. Dan apa saja yang harus kita bawa saat verifikasi berkas asli ini agar teman-teman lebih mempersiapkan lagi untuk tes pengukuran tinggi badan dan verifikasi berkas asli ini. Berkas yang harus kita bawa saat verifikasi berkas asli ini, teman-teman harus membawa berkas-berkas ini semua untuk verifikasi. Apa saja itu berkasnya? Berkas pertama adalah surat lamaran yang telah teman-teman buat dan ditandatangani di atas materai yang aslinya. Teman-teman siapkan di map biasanya seperti itu. Dan yang kedua, teman-teman membawa surat pernyataan 6 poin yang telah teman-teman buat kemarin, yang telah ditandatangani di atas materai yang aslinya teman-teman bawa. Dan yang ketiga yang harus teman-teman bawa juga KTP asli, atau bisa juga menggunakan, bagi teman-teman yang belum mempunyai KTP, menggunakan surat keterangan telah melakukan perekaman iktp dari Capil seperti itu yang aslinya. Jadi itulah teman-teman bawa. Dan yang syarat yang keempat yang harus teman-teman bawa adalah pas foto sesuai dengan ketentuan kedinasan sekolah kedinasan, yaitu untuk pas foto latar belakang merah untuk sekolah kedinasan Poltekkip
dan untuk pas foto berlatar belakang biru untuk sekolah kedinasan Poltekim. Ukurannya bisa teman-teman persiapkan 4x6 3 lembar dan 3x4 3 lembar dan 2x3 3 lembar. Harus teman-teman persiapkan itu. Di surat lamaran sudah tertulis 3x4 2 lembar seperti itu. Dan yang harus teman-teman bawa yang keempat adalah ijazah asli dari SLTA. Jadi teman-teman yang tidak mempunyai ijazah SLTA atau yang tamatan tahun 2020 ini, yang belum mempunyai ijazah, teman-teman membawa SKL asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu teman-teman harus membawa itu. Dan yang kelima yang harus teman-teman bawa adalah akta kelahiran asli, atau bisa juga surat keterangan lahir dari capil yang asli, bukan surat keterangan lahir dari bidan atau puskesmas. Jadi teman-teman membawa bagi teman-teman yang tidak mempunyai akta kelahiran, teman-teman bisa membawa surat keterangan lahir dari dinas capil seperti itu. Dokumen yang keenam yang harus teman-teman bawa adalah surat keterangan belum menikah dari lurah atau kepala desa setempat yang telah teman-teman buat kemarin. Itu yang harus teman-teman bawa lagi, surat keterangan belum menikah yang asli yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa teman-teman semuanya. Untuk dokumen yang ketujuh, ini khusus untuk formasi Papua dan Papua Barat atau putra putri Papua dan Papua Barat yang mendaftar di formasi Papua dan Papua Barat. Yang harus teman-teman bawa adalah surat keterangan asli dari lurah atau kepala desa atau kepala suku yang menerangkan teman-teman semuanya asli orang Papua dan Papua Barat, dari garis keturunan orang tua, dari ayah atau ibu, seperti itu. Yang aslinya teman-teman bawa, yang kemarin teman-teman untuk mendaftar online tadi, yang teman-teman bawa semuanya. Jadi berkas yang harus kita bawa atau yang harus kita siapkan untuk verifikasi berkas asli, di sini berkasnya adalah berkas teman-teman yang saat melakukan pendaftaran online kemarin, yaitu ada 6 berkas untuk formasi umum dan 7 berkas untuk formasi khusus Papua dan Papua Barat. Yaitu berkas pertama adalah KTP asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman IKTP asli dari capil. Dan yang kedua adalah ijazah bagi teman-teman yang sudah mempunyai ijazah, atau bagi teman-teman yang tamatan 2020 membawa SKL asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang aslinya. Dan yang ketiga yang harus dibawa adalah pas foto sesuai dengan ketentuan sekolah kedinasan, yaitu Poltekim pas fotonya adalah latar belakang merah, dan untuk Poltekim pas fotonya berlatar belakang biru. Yang keempat yang harus dibawa adalah surat keterangan belum menikah dari kepala desa atau lurah yang aslinya, yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Dan yang kelima yang harus dibawa adalah surat lamaran yang ditandatangani di atas materai yang aslinya yang sudah teman-teman buat kemarin. Dan yang keenam yang harus dibawa adalah surat pernyataan 6 poin yang telah teman-teman buat kemarin yang telah ditandatangani di atas materai. Dan yang ketujuh untuk khusus formasi Papua dan Papua Barat, teman-teman membawa surat keterangan asli dari lurah atau kepala desa atau kepala suku yang menerangkan teman-teman asli orang Papua atau Papua Barat dari garis keturunan orang tua, ayah atau ibu. Dan itu saja berkas-berkas, 7 berkas yang harus teman-teman bawa pada saat verifikasi berkas asli. Dan untuk SKCK dan surat keterangan sehat, di sini teman-teman persiapkan saja. Bagi teman-teman yang jauh di luar kota agar tidak bolak-balik, teman-teman mempersiapkan SKCK dan surat keterangan sehat. SKCK dan surat keterangan sehat ini akan dilihat pada saat tes psikotes atau tes wawancara psikotes seperti itu. Bagi teman-teman yang masih bertanya di mana lokasi tesnya, di sini lokasi tesnya terpusat yaitu di Jakarta. Untuk tes pertama verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan, dan tes kesehatan psikotes dan tes wawancara psikotes dan WPFK juga itu akan dilaksanakan di BPSDM Jakarta seperti itu. Dan juga untuk tes CAT atau tes SKD biasanya dilaksanakan di BKN Jakarta seperti itu. Jadi
teman-teman yang bertanya apakah ada tesnya di daerah masing-masing, di sini untuk tes sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkим, tesnya di pusat, yaitu khususnya Jakarta. Dan lokasi tepatnya kita tunggu di pengumuman nanti tanggal 6. Dan kecuali untuk formasi Papua dan Papua Barat, lokasi tesnya verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan dan melakukan CAT SKD ini di daerah masing-masing, yaitu provinsi masing-masing atau Kanwil Papua dan Papua Barat, seperti itu. Jadi untuk kalian informasi umum, tesnya terpusat yaitu di Jakarta. Jadi tahapan verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan ini adalah tahapan pertama teman-teman akan melakukan pengukuran tinggi badan dan pengukuran berat badan. Di sini kalau teman-teman memenuhi persyaratan tinggi badan dan berat badan teman-teman ideal, teman-teman akan lanjut verifikasi berkas asli. Atau teman-teman yang tidak memenuhi syarat tinggi badan teman-teman tidak sesuai dengan persyaratan sekolah kedinasan, teman-teman bisa langsung gugur di tes pengukuran tinggi badan ini. Bagi teman-teman yang telah lulus pengukuran tinggi badan dan akan melakukan verifikasi berkas asli, kalau teman-teman sudah melakukan verifikasi berkas asli, teman-teman akan diperiksa berkas-berkas teman-teman yang bawa tadi. Teman-teman akan diperiksa. Kalau data-data teman-teman semuanya lengkap, data teman-teman sesuai dengan persyaratan sekolah kedinasan, teman-teman akan diberikan kartu ujian untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes CAT atau SKD, seperti itu. Setelah mendapatkan kartu ujian, teman-teman sah untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu SKD atau CAT. Dan teman-teman bisa dipersilakan untuk pulang untuk menunggu pengumuman selanjutnya kapan tes CAT atau SKD ini. Pakaian yang harus kita pakai saat verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan yaitu pakaian hitam putih, yaitu memakai baju kemeja putih polos dan memakai celana panjang kain seperti itu, dan memakai sepatu pantopel atau sepatu kulit. Dan untuk rambut teman-teman disarankan dirapikan saja, teman-teman tidak boleh panjang seperti itu, agar teman-teman dinilai rapi dalam pengukuran tinggi badan dan melakukan verifikasi berkas asli ini. Sampai di sini saja video kali ini tentang tahapan verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang akan melakukan tes menjadi calon taruna Poltekkip dan Poltekkим. Kalau ada pertanyaan tentang sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkим, komentar aja di bawah video aku ini, nanti kita jawab sama-sama. Semoga video ini bermanfaat. Dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian menjadi taruna-taruni Poltekkip dan Poltekkим. Aku, Randy Latokonsina. Sampai jumpa.